Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek. Dan kali ini kita bakal ngelanjutin di segmen belajar rendering arsitektural part 4. Jadi sebelumnya itu saya sudah ngebahas sih tentang belajar rendering arsitektural di part 1, 2, dan 3. Sekarang kita bakal ngelanjutin lagi. Ini sebenarnya konten yang udah lama banget ya. Dan ya ini baru saya lanjutin lagi. Berhubung sebenarnya konten-konten seperti ini itu perlu gitu untuk teman-teman yang mempunyai spek komputer yang nggak terlalu high gitu, atau masih sepantaran dengan spek medium lah gitu. Dan ya ini juga bisa jadi alternatif buat teman-teman yang pengen rendering cepat gitu. Ya sebenarnya repot di awal karena kalau di belajar rendering arsitektural part 3 ini atau rendering arsitektural ini tuh repotnya di cari-cari bahan materialnya gitu. Terus vegetasi-vegetasinya, objek-objek dua dimensinya. Nah, repotnya di situ. Tapi kalau udah punya itu semua, kalian bisa nyempetin 1 hari gitu untuk cari bahan-bahannya, dan ya itu bisa sangat cepat gitu. Bahkan berkali-kali lipat lebih cepat daripada ngerender pakai mesin render yang ada di sini, V-Ray gitu. Terus apalagi ya, D5 render, Lumion dan sebagainya. Ini diperlukan juga untuk persentase presentasi singkat dan ya membutuhkan deadline cepat gitu. Oke, jadi di sini sudah ada sebuah model, dan modeling itu dari Desire Space, dibuat oleh Sasaki Kojiro. Ini sudah saya bahas juga di uploadan sebelum ini atau kemarin ya, tepatnya video ini sudah diupload. Nah, jadi di situ saya ngebahas tentang rendering V-Ray. Sekarang kita bakal ngebahas atau bakal ada di segmen belajar rendering arsitektural part 4 gitu. Selanjutnya beberapa hal yang perlu kita perhatikan di bagian style. Nah, kalau kalian pengen rendering secara arsitektural, kalau saya ya sebenarnya ini nggak ada ketentuan pastinya ya harus pakai style apa, tapi kalau saya di sini construction documentation style, jadi saya pakai itu biar apa, biar putih semua di belakang, terus nggak ada baris pembatasnya ya, atau yang kita sebut itu baris horizontal yang ada di sini. Nah, itu tidak diperlukan untuk rendering arsitektural. Oke, setelah itu tinggal kalian buat scan. Kalau saya scannya seperti ini, terus tinggal di export aja di bagian 2D. Ambil yang PNG. Setelah itu kalau misalnya sudah diekspor, dan ini kita bakal exit dulu, terus kita buka yang sudah diekspor tadi, bakal jadinya seperti ini. Oke, jadi udah nggak ada embel-embel di bagian belakang, bahkan garis horizontalnya pun udah nggak ada. Nah, ini yang dipakai untuk rendering arsitektural. Selanjutnya setelah itu kalian tinggal buka aja Photoshopnya. Nah, hasilnya seperti ini gitu. Jadi ini putih. Setelah misalnya sudah seperti ini, tinggal kalian tambah-tambahkan aja komponen-komponen pendukung atau objek-objek pendukung untuk membuat bangunan kalian itu terlihat hidup. Tentunya ya kayak misalnya vegetasi. Nah, jadi vegetasi itu saya ada di bagian sini. Jadi saya sudah ngumpulin ya di bagian ini render eksterior untuk render arsitekturalnya. Di sini ada orang, ada pohon-pohon PNG, dan beberapa juga masih perlu di apa ya, masih perlu di edit-edit juga sih sebenarnya ya. Jadi masih perlu diedit-edit juga gitu. Ini apa ini? Bisa juga ya ini kita pakai di bagian belakangnya. Kita bisa coba aja, ntar kita coba tarik-tarik aja. Sebenarnya untuk rendering arsitektural ya perbanyak aja pohon-pohon seperti itu. Ini perlu kita edit dulu. Jadi untuk bagian putih-putihnya ini harus dihilangkan. Jadi kita hilangkan aja, Ctrl W ya, terus selection ini, terus di delete. Nah, kurang lebih seperti ini, gitu.
Ini sisa-sisanya tinggal kalian delete aja. Ya, semoga kalian udah paham ya cara-cara untuk apa ya? Untuk hapus-hapus seperti ini. Nah, ini tinggal taruh di belakang layar. Gitu. Tinggal seperti ini aja. Jadi lumayan simpel, simpel dan praktis juga, cepat gitu. Oke. Nah, ini udah jadi nih. Ini sebenarnya rendering cepat yang kita langsung praktek ya. Biasanya kalau buat tutorial ini itu saya harus ngerender dulu gitu, harus ngerender dulu terus saya tutorialin. Tapi ini langsung aja gitu. Ibaratnya live sambil direcord ya. Bukan live siaran langsung gitu, enggak. Jadi ini langsung aja gitu, direcord dari awal. Ini belum ada hasil rendernya, belum ada sama sekali. Biasanya saya render dulu, kalau bagus kelihatan ya udah oke gitu, dibuatin tutorialnya. Ini kita langsung langsung aja sih. Ibaratnya itu kayak ini, freestyle, freestyle rendering ya. Oke, kita langsung aja ke bagian belakangnya. Salah. Di bagian sini, terus ini kita taruh di bagian belakang sini. Nah, oke, bakal seperti ini. Oh iya, saya lupa bilang ya. Karena ini rendering yang eh pohonnya ini nggak PNG ya, atau pohonnya masih ada putih-putih seperti ini. Kalau misalnya pakai background ya, background ini itu pasti bakal kelihatan ini, bakal kelihatan ini. Nah, untuk rendering arsitektural ada dua tipe. Ada yang pakai background ini, awan ya. Terus ada yang nggak pakai background. Nah, kalau ini cocoknya nggak pakai background, berarti begini aja nih. Terus untuk gambar ini tuh kita buat dulu adjustment curve, terus ditebalin dikit lah, atau dicerahin. Oh ya, dicerahin aja ya, biar nyatu sama yang ini. Oke. Nah, kurang lebih gini. Jadi ini backgroundnya pohon-pohon aja. Berarti tugas kita sekarang cari pohon-pohon yang PNG gitu. Oh ya, burung juga ya. Kita bakal tambahin burung nih di sini. Nah, renderin renderan seperti ini tuh lumayan bagus dan keren gitu. Ya, ibaratnya lebih menciptakan style renderan baru. Nah, ini kita mirror aja ya. Jadi Ctrl T, terus klik kanan, terus flip. Nah, jadinya seperti ini, terus kita kecilin. Oke, jadi yang satu agak besar. Nah, kurang lebih kayak gini. Cukup ditambahin pohon sama burung, udah kelihatan oke gitu. Selanjutnya kita bakal cari lagi nih. Kayak ini JPEG sih, kurang bagus ya. Saya udah buat beberapa PNG di sini, tapi mana ya? Nah, ini coba ya kita taruh ke sini. Oke, ini bagus ya PNG-nya. Tinggal taruh aja di sini. Nah, pokoknya yang penting kita ambil pohon-pohon ya kalau bisa yang apa ya, yang jangan terlalu realistik gitu. Kayak pohon-pohon kartunis gitu. Nah, itu cocok. Karena gambar yang kita buat di sini atau gambar yang kita sudah ekspor ini ya tipe-tipenya itu lebih ke kartunis atau model-modelnya ya kayak kartun-kartun gitu, dan gayanya itu lebih ke gaya arsitektural ya, gaya gambar sketch. Nah, kalau misalnya kalian tahu gambar sketch, jadi modelnya seperti itu. Oke, nah ini udah bagus. Kita cari lagi. Kita cari lagi pohon-pohon yang bisa kita tambahkan. Ini apa nih? Oh, ini sama ya.
Jadi ini udah sama. Ini juga kayaknya bagus deh. Tambahin lagi, tambahin aja. Jadi jangan ragu-ragu ya. Oke, ini kita taruh dulu paling depan. Terus kita selection. Nah, terus kita delete aja ya. Jadi tinggal di delete aja. Oke. Ini bagusnya sih di bagian, coba kita tes aja di bagian sini. Nah, kayaknya bagus di bagian sini. Jadi jangan terlalu kaku ya. Kalau untuk render seperti ini copy dulu satu. Nah, untuk bagian ini tuh kita taruh di depan tapi kita hapus bawahnya. Oke, hapus hapus hapus. Hapus lagi ya. Oke, hapus 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 sampai di bagian sini. Sip. Kita langsung kecilin aja. Ini bagus ini. Bagus banget untuk bagian depan. Biar kelihatan keren aja. Oke. Nah, biar lebih rata kayaknya kurang rata ya. Pakai ini aja. Rectangle. Hapus. Oke. Ini udah rata banget sih. Jadi ini sudah bisa kita copy lagi ya. Copy aja. Copy sampai batas di sini. Ini kayaknya nggak kepakai. Oh, bisa bisa. Nah, ini udah oke ya. Tinggal kita copy lagi ini bagian sininya. Terus eh kita copy dulu. Nah, untuk renderan ini atau tipikal renderan ini tuh ada banyak apa ya? Banyak tahap ya. Yang saya contohin ini mungkin masih ada di tahap yang pemula gitu. Ya, jadi sekedar tahu aja cara ngerendernya seperti ini. Dan saya juga sudah contohin sih di part 1, 2 sampai 3 itu cara-cara untuk ke tahap tingkat selanjutnya. Nah, itu ada beberapa editing lagi gitu. Untuk tingkat yang lebih expert lagi ya, untuk yang lebih expert lagi itu saya belum nyampe sana. Skill rendering arsitektural saya itu belum nyampe sana gitu. Jadi masih ada di tingkat yang pemula gitu, terus ke agak di atasnya sedikit lagi. Karena saya lihat ya beberapa yang memakai gaya renderan seperti ini itu luar biasa bagus, bagus banget. Dan bisa dikatakan ya output yang dihasilkan itu nggak kaleng-kaleng gitu. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita copy-copy aja ya. Nah, selanjutnya kita cari apa lagi nih di sini. Jadi yang ada-ada aja. Oh ya, saya sudah buat di bagian sini mana ya? Render eksterior, eksterior untuk PNG, PNG mana? Nah, ini dia nih. Nah, kita buka aja nih di sininya. Kita lihat dulu ya. Hmm, coba kita buka. Oh ya, ini untuk orang-orangnya ya. Ini tinggal kita comot aja. Ini saya sudah. Oh, ini salah. Ini kita ini kita exit dulu. Ini untuk yang sudah diedit bagian depan. Nah, jadi kita adain orang-orangan. Kita kasih agak ke depan lagi. Di depan lagi.
Terus ini agak besar dikit ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita ambil-ambil lagi dari sini. Kebetulan ini sudah saya edit gitu. Nah, taruh aja di sini biar ada orang-orangnya. Terus, nah ini nih, ini PNG nih, ini bagus. Tambahin di sini. Ya, jadi keren kan ya? Nah, gila. Ini udah nggak perlu diragukan lagi sini untuk eh, fast render ya, render cepat. Kalau misalnya udah deadline banget, udah keburu gitu waktunya, kalian bisa pakai alternatif ini. Jadi bukan hanya asal render gitu atau print screen atau snipping tool gitu, enggak. Jadi walaupun kayak gini tuh kita harus tetap perbagus. Nah, ini di sini. Cuman kekurangannya ya bakal banyak objek yang ada di sini. Oke. Jadi mungkin tutorial ini tuh agak sedikit lama ya, karena kita langsung freestyle. Oke, udah jadi. Oke, apalagi ya yang kita butuhin di bagian sini. Kita open-open lagi, karena kalau misalnya saya harus edit satu-satu kayaknya bakal lama banget. Nah, ini nih, ada nih, PNG. Pakai lagi. Kita geser ke bawah. Kayak apa ya? Hasilnya itu kayak kayak di dunia fantasi gitu. Kalau renderan arsitektural kayak gini. Jadi kalian itu jangan terlalu kaku ya kalau renderan arsitektural kayak gini. Emang banyak-banyak style, banyak model, banyak model, banyak gaya gitu. Gaya yang dipakai juga bermacam-macam. Nah, kayak kayak gini nih. Oke, ya kurang lebih seperti ini. Kita perbesar dulu biar keren. Oke, ini mungkin orang naik sepeda ya. Nah, ini kita taruh di bagian atas. Set. Oke. Ya, ini terlalu besar ya. Nanti jadinya dia seperti raksasa. Dia ada di depan, jadi objeknya agak diperbesar. Ini ya. Jadi kalau mau lihat skalanya itu kayak gini. Nah, jadi kepalanya itu harus sejajar dengan ini. Terus bisa diperbesar kayak gini. Nah, jadi kelihatan. Oke, ini udah. Terus kayak tambahin lagi deh satu ini. Ini. Nah, ini kita kecilin dikit deh. Mungkin seperti ini.
Sip. Saya kekurangannya itu agak susah ya pakai skala proporsi. Ini ini untuk bagian ininya itu saya masih agak bingung. Apakah ini harus diperbesar atau gimana ya? Ya itu kekurangan saya, skala proporsi itu masih masih kadang-kadang salah. Nah, setahu saya kayak gini. Oke, biarlah seperti ini aja. Nanti teman-teman kalau misalnya saya salah, kalian bisa komen aja atau ya kalau kalian ngikutin tutorial ini kalian bisa buat yang lebih bagus gitu. Kalau misalnya kalian belajar di tutorial ini ya buat yang lebih bagus lah. Oke, ini copy, ini juga kita copy aja burung-burungnya. Nah, kopinya itu ke sini, tarik ya ke sini. Oke, terus apa lagi ya yang bisa kita tambah-tambahin? Ini PNG bukan ya? Oh, bukan. Ini bukan PNG. Nah, sebenarnya banyak banget ya objek-objek yang bisa kita tambahin. Kita bisa ulik-ulik juga untuk bagian, ntar kita lihat dulu. Di sini ya, bagian ininya juga kita bisa tambahin vegetasi sih sebenarnya. Atau bisa dirubah juga gitu. Nah, ini bisa tambahin vegetasi. Tapi nanti terlalu lama ya videonya. Tinggal, oh ya, satu lagi nih yang kurang. Matahari. Nah, ini kita exit aja. Mataharinya, mana ya mataharinya? Ini eksterior, eksterior. Bentar, biar kita nggak perlu ini lagi. Apa? Kita nggak perlu buat-buat lagi. Ini eksterior. Ini kayaknya nih. Coba kita open aja. Nah, ini nih. Udah dapat mataharinya. Tinggal taruh di sini. Ya, taruh di bagian belakang lah. Oke, bagian sini aja. Nah, jadi ini tuh hasil yang mulus banget ya. Mungkin ada sekitar sejam lah saya ulik-ulik ini. Ini bisa diambil juga sih. Coba kita taruh bagian, salah ya. Ini coba kita taruh di bagian depan lah. Oke. Hmm. Nah, kita taruh di bagian sini aja. Terus ini kita hapus. Salah. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Untuk yang lain, nah kita buat ini. Jadi semuanya ini tuh kita buat transparan ya. Oke. Terus apa lagi nih? Ya objek-objek di sini aja kita buat transparan semua.
Nah, jadi hasilnya itu kayak gini. Biar apa? Biar nggak keganggu bangunan ininya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini tutorialnya. Ya kalau mungkin ada kekurangan atau ada yang keliru, kalian bisa komen di kolom komentar. Sepertinya lumayan bagus sih. Saya freestyle soal rendering arsitektural ya di part 4 ini tuh. Jadi nggak ada persiapan sama sekali. Bedanya dengan ini tuh persiapan itu udah matang banget ya. Jadi saya udah cari backgroundnya, udah konsepnya juga udah dapat gitu. Ini namanya monochrome house. Ini memang karya real ya. Ini memang karya real yang saya buat gitu. Terus ya udah ada konsepnya juga. Ya pokoknya beda lah dengan yang kita freestyle. Tapi ya ini boleh juga sih ya, boleh banget untuk kalian ikuti dan oke, thank you untuk kalian semua yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, subscribe, dan yang paling penting adalah kalian share ke teman-teman kalian. Karena dengan kalian share ke teman-teman kalian, semakin banyak yang tahu tentang channel ini dan saya pun semakin semangat untuk membagikan konten seputar arsitek maupun arsitektur gitu. Ya pokoknya support channel ini gitu biar makin berkembang. Saya Ardi pamit undur diri, see you di next video berikutnya. Bye guys.